Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu uji yang sangat sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu uji normalitas. Bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, mungkin pernah mendapatkan pertanyaan dari dosen. Apakah data Anda sudah berdistribusi normal? Atau mungkin masih bingung, data yang mana sebenarnya yang harus diuji normalitas? Metode apa yang digunakan? Bagaimana membaca nilai sig? Dan apa yang harus dilakukan jika data ternyata tidak normal? Nah, pada video kali ini kita akan membahas alur uji normalitas dari awal sampai akhir. Kita akan mulai dari menentukan data yang akan diuji, memilih metode uji normalitas, melakukan pengujian menggunakan SPSS, membaca output, sampai mengambil keputusan dan menentukan langkah selanjutnya. Jadi, jangan hanya menghafalkan angka 0,05, tetapi pahami dulu apa yang sebenarnya sedang kita uji. Mari kita mulai. Langkah pertama, menentukan data yang akan diuji. Langkah pertama adalah menentukan data yang akan diuji normalitasnya. Ini merupakan bagian yang sangat penting karena tidak semua analisis menggunakan jenis data yang sama untuk uji normalitas. Misalnya, jika kita akan menguji jika kita akan melakukan uji T, ANOVA, korelasi Pearson, atau regresi, maka kita perlu memahami terlebih dahulu asumsi normalitas yang berlaku pada analisis tersebut. Pada analisis tertentu, yang diperiksa bukan seluruh data mentah, tetapi justru residualnya. Misalnya, pada regresi linier, yang perlu diperhatikan adalah normalitas residual, bukan sekedar melihat apakah variabel X dan Y masing-masing berdistribusi normal. Jadi, sebelum melakukan uji normalitas, tanyakan terlebih dahulu apa yang sebenarnya harus saya uji normalitasnya. Apakah data mentah, skor kelompok, atau residual? Jawabannya tergantung pada jenis analisis yang digunakan. Langkah kedua, memilih metode uji normalitas. Setelah menentukan data yang akan diuji, langkah kedua adalah memilih metode uji normalitas. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Dalam banyak penelitian, Shapiro-Wilk sering digunakan sebagai pilihan utama, terutama untuk ukuran sampel yang relatif kecil. Sementara Kolmogorov-Smirnov juga tersedia di berbagai software statistik dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Namun, teman-teman jangan hanya menentukan metode berdasarkan jumlah sampel. Kita juga perlu mempertimbangkan tujuan analisis, karakteristik data, dan pedoman metodologi yang digunakan dalam penelitian. Selain uji statistik, kita juga dapat melihat grafik seperti histogram dan normal QQ-plot sebagai informasi pendukung. Jadi, uji normalitas sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai kalau sig lebih besar dari 0,05 berarti normal. Kita juga perlu melihat gambaran distribusi datanya. Langkah ketiga, melakukan uji normalitas di SPSS. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan menu Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kemudian masukkan variabel atau residual yang akan diuji ke bagian dependent list. Selanjutnya kita klik plots. Di bagian ini kita dapat memilih normality plot with test. Jika diperlukan, kita juga dapat menampilkan histogram untuk melihat bentuk distribusi data secara visual. Kemudian klik continue, lalu OK. SPSS akan menghasilkan beberapa output, di antaranya test of normality, histogram, dan normal QQ plot. Nah, output inilah yang kemudian kita gunakan untuk melakukan interpretasi. Langkah keempat, membaca output. Langkah keempat adalah membaca output uji normalitas. Output yang paling sering digunakan adalah tabel test of normality. Pada tabel tersebut biasanya terdapat hasil Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk.
Yang perlu kita perhatikan adalah kolom sig-nya. Nilai sig inilah yang kemudian dibandingkan dengan taraf signifikansi yang kita gunakan, biasanya 0,05. Selain tabel, kita juga dapat melihat histogram. Jika histogram berbentuk pola yang relatif menyerupai kurva lonceng, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa distribusi data mendekati normal. Kemudian kita juga melihat normal QQ plot. Jika titik-titik data cenderung mengikuti garis diagonal, maka hal tersebut juga mendukung dugaan bahwa data berdistribusi normal. Namun perlu diingat, histogram dan QQ plot merupakan informasi pendukung. Untuk pengambilan keputusan secara statistik, tetap perlu memperhatikan hasil uji normalitas. Langkah kelima, mengambil keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan, yaitu bagaimana menentukan data normal atau tidak normal. Kita gunakan taraf signifikansi atau alfa sebesar 0,05. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak H0. Artinya tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa data menyimpang dari distribusi normal. Dalam praktek penelitian, kondisi ini biasanya disimpulkan sebagai data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat bukti statistik bahwa data menyimpang dari distribusi normal, sehingga kita menyimpulkan data tidak berdistribusi normal. Contoh interpretasi, sekarang kita gunakan contoh sederhana. Misalnya hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan sig sama dengan 0,200. Kita bandingkan dengan 0,05. Karena 0,200 lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak H0. Dengan demikian, data dapat dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika diperoleh sig 0,023, maka 0,023 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Lalu apa yang harus dilakukan jika data tidak berdistribusi normal? Jangan langsung panik, jangan langsung mengubah data hanya supaya nilai signifikansinya menjadi lebih besar dari 0,05. Pertama, periksa kembali kualitas dan karakteristik data. Apakah ada outlier ekstrim? Apakah distribusi data memang sangat menceng? Setelah itu tentukan tindakan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam kondisi tertentu, kita dapat mempertimbangkan transformasi data, misalnya transformasi logaritma atau metode transformasi lainnya. Kita juga dapat mempertimbangkan penggunaan analisis non-parametrik, jika memang sesuai dengan desain penelitian dan tujuan analisis. Jadi, ketika data tidak normal, bukan berarti penelitian otomatis gagal. Yang penting adalah memilih tindakan statistik yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Ada beberapa hal yang penting yang perlu teman-teman ingat. Pertama, uji normalitas tidak cukup hanya melihat nilai sig. Gunakan juga informasi dari histogram dan normal QQ plot, terutama ketika ukuran sampel cukup besar. Kedua, pada sampel yang besar, uji statistik normalitas dapat menjadi sangat sensitif terhadap penyimpangan kecil. Artinya data bisa saja dinyatakan tidak normal secara statistik meskipun secara visual distribusinya masih cukup mendekati normal. Karena itu jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan satu angka tanpa melihat konteks datanya. Ketiga, normalitas bukan satu-satunya asumsi dalam analisis statistik. Tergantung analisis yang digunakan. Kita mungkin masih perlu memeriksa linearitas, homogenitas, independensi, homoskedastisitas, dan asumsi lainnya. Jadi, memenuhi asumsi normalitas bukan berarti seluruh persyaratan analisis otomatis sudah terpenuhi. Oke, teman-teman, selesai sudah kita membahas alur uji normalitas. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami uji normalitas dengan lebih mudah dan tidak lagi sekedar menghafal kriteria 0,05.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial penelitian dan statistik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.